Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Biasa jam malam. Hari ini kita akan bahas tentang antara kritik dan menjatuhkan. Antara kritik dan menjatuhkan. Antara kritik dan menjatuhkan. Kritik dan menjatuhkan. Di sini saya akan membahas hubungannya dengan era digitalisasi sekarang ini, di mana orang sering bergaul dengan dunia sosial, media atau dunia maya, di mana kecenderungan saat ini orang cenderung untuk berpikir kritis yang menyebabkan kritik, tetapi berpikir kritisnya yang menyebabkan terjadi kritik kadang tidak disertai dengan solusi, dan akhirnya itu menjadi cenderung menjatuhkan seseorang, cenderung membuat aib seseorang, dan cenderung lepas dari kata tepo sliro. Itu yang akan kita bahas. Kenapa saya bahas ini? Ini ada hubungannya dengan kecenderungan saat ini di mana tadi saya bilang orang sudah tidak mengedepankan tepo selira terhadap seseorang, tetapi hanya ingin mengkritisi apa yang dilakukan oleh orang lain tanpa mengeluarkan solusi. Jikalaupun solusi itu ada, kadang solusi itu tidak bisa diterapkan atau belum bisa diterapkan. Jadi hanya menurut ego sendiri, ya bagus sebenarnya, kritis itu bagus, mengkritisi itu bagus, tidak sesuai dengan membuat orang lebih baik itu bagus, cuman harus ada tempat dan tatanannya. Kecenderungan orang saat ini menggunakan medsos untuk mengkritisi sesuatu. Contoh seperti ini, misal ada suatu kesalahan yang seharusnya itu bisa ditegurkan atau diberi solusi, yang bisa diberi solusi, tetapi cenderungan mereka melakukan solusi itu menegur atau mengkritisi itu di depan umum supaya banyak orang tahu, kemudian menarik massa dan segala macam. Itu menurut saya, padahal sebenarnya itu bisa kita kontrol, itu bisa kita lakukan dengan cara yang lain. Misal kalau contoh di Facebook, bisa kita kontrol lewat, oh ini salah, tolong dihapus lewat japri. Nah itu bisa. Atau oh ini kurang benar, menurut saya kok seperti ini. Nah itu bisa dijawab. Tapi enggak, cenderung misal orang melakukan kesalahan di blow up, terus kemudian kasih caption salah, ini harusnya gini, harusnya tidak gini. Nah, itu. Jadi cenderung menjatuhkan, jadi bukan mengingatkan, ya, cenderung menjatuhkan dan ingin menarik
simpati orang banyak untuk melakukan pembelaan terhadap dia yang mengkritisi itu yang pertama. Yang kedua, kecenderungan saat ini orang tidak mengedepankan tapa selera yang dimiliki oleh masyarakat Jawa pada umumnya, yang dimana lebih cenderung menjatuhkan. Misal ada contoh lagi, ketika ada kesalahan kemudian ada yang tidak sesuai dengan hatinya kemudian di blow atau diungkapkan di muka umum yang mengarah ke seseorang. Padahal sebenarnya dia tahu solusinya itu seperti apa dan ditujukan kepada siapa, tapi cenderung diungkapkan di muka umum, walaupun mungkin kita berpikiran husnudon, mungkin itu tidak bermaksud untuk menjatuhkan, tetapi secara tidak langsung itu sebenarnya menjatuhkan orang lain. Saya tidak akan mengambil spesifik apa dan apa, tetapi biasanya kecenderungan saat ini seperti itu. Ya, jadi cobalah kita sekarang di dunia era digitalisasi sekarang ini, kita harus tetap mengedepankan tepo sliro, kita harus tetap mengedepankan saling tenggang rasa, kita harus tetap mengedepankan perasaan, di mana orang lain mungkin tidak sependapat dengan kita, orang lain mungkin merasa tersinggung dengan pendapat kita, itu harus kita kedepankan, masih harus kita kedepankan untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, hal-hal yang tidak mengenakkan untuk perasaan orang lain. Karena sebenarnya di dalam agama yang saya anut, agama Islam, sebenarnya orang tahu bahwa membuka aib orang lain itu jelek, ya. Membuka aib orang lain itu tidak baik, ya. Tapi kadang demi alasan untuk membangun yang lebih baik lagi, maka hal tersebut masih sering dilakukan, ya. Itu jadi intinya yaitu tadi, bedakan antara mengkritisi dan menjatuhkan. Beda tipis, ya. Beda tipis menurut saya sih. Menurut Anda saya juga nggak tahu, tapi itu menurut saya. Jadi hal-hal yang terjadi sekarang ini masih banyak yang seperti itu, ya. Jadi tolonglah lebih cerdas dalam menggunakan sosial media, lebih mengedepankan tepo sliro dalam menggunakan sosial media, karena itu memang budaya Jawa, budaya yang kita junjung dari nenek moyang kita. Dan Indonesia itu sangat dikenal dengan orang yang ramah tamah, tepo selironya tinggi. Memang ada beberapa hal yang tidak harus kita mengedepankan tepo seliro, tapi sebaiknya suatu kejelekan itu tidak diumbar atau tidak blow di muka umum untuk mengumpulkan rasa tepo seliro itu tadi. Terima kasih, mohon maaf jika ada perkataan yang tidak atau kurang berkenan, pemikiran yang kurang berkenan menurut Anda, tapi inilah yang saya rasakan, ya, inilah yang saya rasakan. Jadi semoga ini bisa jadi introspeksi buat saya. Semoga celotehan malam ini bisa bermanfaat, ya, bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi